حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadzairi wattugyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mohon berkenannya bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendoakan ketua kita, ketua DKM kita, Pak Haji Suradi ya. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk hadis yang ke-41 ya. Silakan yang punya kitab atau bisa dibuka di Play Store. Hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat mulia Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah bin Amr bin al-As dan ayahnya Amr bin al-As. Jadi Abdullah sahabat, ayahnya juga sahabat. Abdullah itu lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya. Ayahnya bernama Amr bin al-As, masuk Islam belakangan. Nah, Abdullah bin Amr bin al-As ini dikenal sahabat yang pintar menulis, gemar menulis. Banyak sahabat Nabi yang tidak pandai menulis, tetapi Abdullah ini termasuk sahabat yang pandai menulis. Bahkan semua tulisan daripada hadis-hadis yang beliau terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disetujui langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah pun perawi hadis yang paling banyak dari kalangan sahabat mengakui kepandaian Abdullah bin Amr bin al-As dalam menulis.
Tidak kurang dari 700 hadis yang beliau riwayatkan. Oke. Rasulullah wafat, beliau masih usia 17 tahun. Jadi masih usia muda. Masuk Islamnya masih kecil. Taib. Qala, berkata siapa Abdullah bin Amr bin Al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata atau telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi. Taba'an itu artinya mengikuti, lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa. Saya ulang Pak ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya mengikuti, taba'an mengikuti, lima ji'tu bihi, apa yang aku bawa. Haditsun hasanun sahih, hadis ini kualitasnya hasan sahih. Wa rawainahu, itu ya, dan telah kami riwayatkan, kata siapa? Kata Imam An-Nawawi ya, hadis ini fi kitabil hujjah, dalam kitab al-hujjah, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang valid, yang absah, yang sahih. Oke, hadisnya pendek, mungkin bisa dihafal. Mari sama-sama Pak. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya. Di sini ada kata-kata hawahu. Hawa. Ada yang nanya, hawa itu sama nggak sih dengan nafsu? Nah, para ulama menjelaskan hawa itu tidak sama dengan nafsu. Hawa itu semacam dorongan atau hasrat atau keinginan kuat, itu hawa. Sementara nafsu itu ego, kedirian gitu. Kejiwaan, ananiyah bahasa Arabnya. Nah, maka ada istilah hawa nafsu. Nah, hawa itu kalau tidak dididik dengan betul, kemudian dia bertemu dengan nafsu yang juga tidak dididik. Kita kan kenal ada nafsu hayawan, nafsu syaitan, itu ya. Itu nanti akan mewujud menjadi an-nafsul ammarah bisu dalam Quran. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, yang kecondongan terhadap maksiatnya itu lebih besar. 90% itu nafsu yang condong kepada keburukannya itu lebih besar. Itu kalau hawanya tidak dididik. Tidak dididik dengan apa? Dengan ilmu, dengan zikir, dengan amal soleh, mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak dididik, akan berubah menjadi an-nafsul ammarah bisu. Saya pernah sampaikan apa belum? Saya lupa ya. Nafsu itu ada 4, setidaknya ada 4 dijelaskan oleh para ulama. Pertama, ada nafsu yang disebut dengan an-nafsu al-lawwamah. Dalam surat Al-Qiyamah ya, kalau tidak salah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Nafsu yang mencela. Sebenarnya nafsul lawwamah ini baik, tetapi mohon maaf, dia menjadi buruk karena tergoda. Godaan datang, tidak ada niat untuk melakukan keburukan, dia tergoda, jatuh gitu kepada godaan tersebut. Nah, itu disebut dengan an-nafsul lawwamah. Nah, setelah itu kemudian dia mencela dirinya. Sebenarnya tidak ada niat.
Beda dengan an-nafsul musawwilah namanya. Kalau dia meniatkan untuk melakukan maksiat itu, ada motivasi, sudah direncanakan. Ada juga yang mengatakan nafsul musawwilah itu 50-50, 50 taat, 50 maksiat gitu. Jadi STMJ lah. Sholat terus, maksiat jalan, itu jiwa-jiwa yang disebut dengan musawwilah. Ada lagi nafsu itu yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini nafsu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha untuk sampai kepada nafsu yang seperti itu, yang kecenderungan kepada ketaatannya itu lebih besar. Paling bawah disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Itu di dalamnya ada nafsu bahimiyah, nafsu hewan, nafsu syaitoniyah, ngumpul semua di an-nafsul ammarah bisu, yang kecenderungan kepada keburukannya itu lebih besar. Pernah taubat, cuma nggak sampai ke akarnya gitu. Ya taubat sambel, balik lagi tidak ada keinginan kuat untuk bertaubat. Itu ciri-ciri nafsu yang apa tadi Pak? Al-ammarah bisu. Al-ammarah bisu ya. Yang kecenderungan kepada keburukannya itu lebih besar. Nah, tinggal kita muhasabah nafsu kita di wilayah mana itu. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam Hikam itu, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'alan nafsi. Itu pangkal atau sumber kemaksiatan, sumber kelalaian, sumber syahwat itu pengumbaran terhadap hawa nafsu. Artinya nafsu atau hawa yang tidak dididik. Nafsu itu jangan dikebiri Pak ya, tetapi dikendalikan. Kalau nafsu dikebiri ya Bapak tidak punya anak. Tetapi harus dikendalikan. Salah satunya dengan apa? Banyak, dengan puasa, dengan banyak berzikir gitu ya. Nah, setan, mohon maaf, itu paling seneng dengan orang yang hobinya mengumbar hawa nafsu gitu. Jadi mohon maaf, pangkal kemaksiatan itu hawa nafsu, eksekutornya hawa nafsu. Setan tuh hanya pembisik saja Pak. Jadi eksekutornya nafsu kita sebenarnya. Makanya ulama-ulama sufi itu yang paling dahulu beliau didik itu ya dirinya sendiri gitu. Agar tidak takabur, agar tidak hubud dunia, agar tidak kikir, agar tidak hasud, agar tidak merendahkan orang lain dan seterusnya. Jadi dirinya dulu. Makanya di Jawa itu atau di Banten di mana-mana ada bahasa, nggak usah ngaji kitab di saya mah, ngaji diri aja gitu. Itu ngaji tasawuf, ngaji sufi itu. Jadi eksekutornya nafsu, pembisiknya setan. Nah, kemarin ada yang nanya, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang maksiat? Katanya di kerangkeng setan, kan begitu ya? Betul Pak? Katanya di kerangkeng setan itu, kok masih banyak orang maksiat? Mungkin iya di kerangkeng, kalau kita pahami dalam makna hakiki ya. Tetapi nafsu kita kan nggak di kerangkeng Pak, nafsu kita. Ya nafsu kita tetap jalan kalau tidak dididik, tidak dikendalikan. Kata Imam Ibnu Athaillah, aslu kulli maksiatin, sumber segala kemaksiatan itu ar-ridha 'alan nafsi, pengumbaran terhadap hawa nafsu. Sebaliknya aslu kulli ta'atin, pangkal atau sumber segala ketaatan itu adamur ridha 'alan nafsi, pengekangan terhadap hawa nafsu itu. Oke, ini sedikit menyinggung tentang hawahu dalam hadis ini. Ini saya tuliskan, Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan nafsu ya itu bisa mengontrol hawa apabila dibentengi dengan 4 hal. Pertama dengan al-hikmah,
dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, ya. Kemudian dengan iffah, kata beliau, menjaga kehormatan. Kemudian dengan syaja'ah yang ketiga, keberanian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat dengan adalah keadilan. Imam Al-Busiri ya dalam burdahnya itu menulis an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Makanya harus dewasa itu, Pak ya, harus ada hikmah itu. Kenapa? Karena nafsu itu at-tifli, katifli, seperti bayi. Intuhmilhu syabba'ala. Kalau tidak disapih, maka dia akan terus menyusu gitu. Hubbur radha wa in taftimhu yanfatimi. Dia akan terus menyusu sampai besar kalau tidak disapih. Nah, sama seperti nafsu. Kalau tidak disapih, maka dia akan semakin menggerogoti pelakunya, menggerogoti orang tersebut. Semakin besar itu. Maksiatnya semakin banyak. Mohon maaf ya, banyak orang yang dekat masjid tetapi tidak mau ke masjid karena memang hatinya padam gitu. Kan orang dalam hadis tuh Pak ya, melakukan maksiat satu kali itu titik hitam satu kali Pak ya. Satu kali melakukan maksiat titik hitam satu kali. Banyak maksiat hitam pekat itu. Hati itu. Kalau sudah hitam pekat, dengar kebaikan tuh nggak mau Pak. Baca Quran tuh malas gitu. Sedekah itu ya dianggap sesuatu yang biasa. Dengar adzan dianggap hitut kuda kalau kata orang Sunda. Dianggap kentut kuda gitu. Duduk di majelis 1 menit serasa 2 jam gitu. Itu orang kalau hatinya banyak hitamnya tuh begitu. Nggak apa-apa, silakan Pak kalau mau tidur. Oke, orang ngaji tidur aja insya Allah sabilillah Pak ya. Asal sampai selesai Pak ya ngajinya Pak ya. Apa dalam hadis itu? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, atau kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang. Hatta di sini goyah, harus sampai mugoyah gitu ya. Jadi kalau di tengah jalan pulang nggak dapat pahala sabilillah itu. Nah, kalau bapak mati misalnya, mohon maaf, di tengah belajar begini syahid Pak. Nah, gitu. Jadi ini luar biasa ini orang ngaji ini. Nggak apa-apa tidur dikit nggak apa-apa. Setan itu memang nggak suka dengan kebaikan Pak. Apa dalam hadis itu, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam itu ya. Setan itu mengalir di darah manusia ya. Mengalir ke kaki pengennya jalan-jalan gitu. Ngalir ke mata pengennya tidur, kan begitu. Ngalir ke tangan pengennya megang apa. Datang atau lewat ke tenggorokan pura-pura batuk, khotib kelamaan misalnya. Setan tuh, biasanya setan tuh. Hati-hati. Darah ke mata pengennya ngelihat yang enggak gitu. Apa-apa. Nah, makanya nafsu yang seperti itu kata para ulama bisa dididik dengan apa? Dengan ilmu. Karena ilmu itu akan menimbulkan khosyah, rasa takut. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kemaksiatan itu hanya bisa dihindari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? La yukhrijus syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat dari hati selain rasa takut yang menggetarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah punya rasa takut Pak ya,
hidupnya akan waspada, akan hati-hati, tidak akan serampangan. Pasti dipikir dengan matang. Bukan penakut, bukan, tetapi menanamkan rasa takut. Saya pernah sampaikan Pak ya, orang punya rasa takut itu begini, yang diiringi dengan ilmu. Kalau Bapak sholat di satu tempat yang belum diketahui kiblatnya, itu bagaimana orang yang punya rasa takut, yang didasari dengan ilmunya, pasti bertanya dulu Pak ya, di mana arah kiblatnya, nggak ujuk-ujuk sholat gitu. Kenapa? Karena dia tahu dengan ilmunya salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat gitu. Kenapa dia takut? Karena takut nggak diterima, kan begitu sholatnya kalau tidak menghadap kiblat, kan begitu Pak. Itu maksud saya, ilmu yang didasari dengan rasa takut gitu. Makanya sebaik-baik ilmu itu, kata Imam Ibnu Athaillah, yang diiringi dengan rasa takut. Khairul ilmi maka natil khasyah ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diiringi di dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang pinter tetapi makin keblenger karena tidak ada khasyah itu di dalamnya. Berapa banyak orang yang gelarnya profesor doktor di penjara korupsi, kan begitu, karena tidak ada khasyah di dalamnya itu. Maka yang benar-benar ulama itu, mohon maaf, ya yang punya khasyah. Apa dalam Quran? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini tentang hawa nafsu. Jadi saya ulang, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Kalau bayi itu tidak disapih, maka dia akan terus menyusu sampai besar. Sama nafsu juga, kalau tidak disapih, dia akan semakin besar, kemaksiatannya akan semakin banyak. Di sini ada kata-kata tabaan, betul Pak ya? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian hatta yakuna hawahu, kata Rasulullah, sampai hawa nafsunya tabaan, mengikuti lima ji'tu bihi. Ini maksudnya ittiba'ur rasul Pak ya, ittiba'ar rasul. Jadi amal soleh itu tidak akan diterima kalau tidak mengikuti pola atau ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum disebut dengan ittiba'ar rasul. Dua syaratnya kalau amal soleh ingin diterima. Pertama harus ikhlas, kedua harus ittiba'ar rasul atau muwafaqat lima allamahu ar-rasul, sesuai dengan apa yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, kata Allah, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, gitu ya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain akan mendapatkan cinta, kasih sayang, juga akan diampuni kalau ittiba'ur rasul, diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan mohon maaf Pak ya, ketika seseorang mengikuti orang yang diikutinya, atau dalam hal ini kita mengikuti Rasulullah, maka secara tidak langsung kita sudah terhubung dengan beliau. Makanya mohon maaf Pak, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau bukan orang Quraisy tetapi orang Persia. Tetapi Nabi sampai mengatakan begini Pak, Salman minna ahlal bait. Salman itu bagian daripada keluarga kami, kata Rasulullah. Padahal bukan
keluarga beliau. Tetapi Nabi sampai mengatakan Salman minna ahlal bait. Kenapa? Karena beliau mau ittiba'ur rasul. Maka Bapak kalau tidak ada jalur nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa dianggap sebagai ahlul bait kalau ittiba'ur rasul. Bisa dipahami Pak? Jadi keluarga Nabi itu ada dua, ada yang dilihat dari sisi nasab, ada yang dilihat dari sisi sebab. Kalau dari sisi nasab ya kita sudah jelas dari jalur Sayyidah Fatimah itu, Habib, Syarif, Sayyid. Nah bapak misalnya ibu nggak ada keturunan sama sekali, bisa dianggap sebagai ahlul bait. Syaratnya satu, ittiba'ur rasul, sebagaimana Salman Al-Farisi itu. Ada satu riwayat lagi, Bilal minna ahlal bait. Sayyidina Bilal bin Rabah sampai dikatakan seperti itu, sama. Bilal bagian daripada keluarga kami. Dalam riwayat yang lain, Suhaib minna ahlal bait. Jadi Suhaib merupakan bagian daripada keluarga kami. Itu bisa kita dapatkan dengan syarat ittiba' ar-rasul gitu ya. Makanya dalam Quran itu ketika Nabi Ibrahim curhat kepada Allah, kemudian beliau mengatakan faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi Ibrahim, siapa yang mengikuti aku maka dia golonganku. Meskipun mohon maaf di antara keluarganya ada yang tidak mengikuti beliau. Siapa? Azar. Azar ini ada yang mengatakan bapaknya, ada yang mengatakan pamannya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sebenarnya bapaknya Nabi Ibrahim itu bukan Azar, tetapi Tarikh. Jadi Azar yang disebutkan dalam Quran itu meskipun menggunakan redaksi ab, itu maksudnya bukan bapak tetapi paman. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara, itu ya. Atattakhidu asnaman alihah. Enggak mau beriman dengan Nabi Ibrahim, ya bukan keluarga Nabi Ibrahim, bukan golongan beliau gitu. Ada dalam Quran tuh siapa? Kan'an. Betul ya? Kan'an anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu kan Nabi Nuh sampai kasihan itu. Ya bunayyar kam ma'ana. Ayo sini masuk kapal bareng-bareng. Ngeyel anaknya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak mau. Kita akan selamat kata dia. Saya akan menyelamatkan diri naik ke ke gunung. Kemudian banjir bandang itu sampai naik, hujannya berhari-hari kan itu. Naik malah melewati gunung gitu. Nah, kemudian meminta kepada Allah Nabi Nuh itu wanada Nuhur rabbah faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dia berharap Kan'an masih tetap keluarga dia, tetapi kata Allah qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Kan'an sekarang bukan lagi keluarga kamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih gitu. Karena dia beramal tidak soleh, tidak baik. Artinya tidak ittiba Nabi Nuh, tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Meskipun anaknya tetap tidak dianggap keluarga Nabi Nuh karena tidak ittiba kepada Nabi Nuh gitu. Sama kita juga. Kalau tidak ittiba, meskipun kita min dzurriyyatir rasul, ya tetap bukan keluarga beliau. Meskipun secara nasab, mohon maaf, secara nasab kita minal habaib misalnya. Kalau tidak mengikuti Nabi, laisa min ahlihi, bukan termasuk keluarganya Nabi. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, bahkan mungkin nol, itu tidak bisa diangkat, dipercepat oleh nasabnya. Makanya ada satu syair itu, syairnya indah ini, dari Ma'ruf Ar-Rusafi ya. Beliau mengatakan syarrun nas
dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Seburuk-buruknya manusia itu dzu khumulin, yang tidak punya prestasi, idza fakhartahum dzakarul jaduda, yang apabila ada orang yang menandinginya, melebihinya, dzakarul jaduda, menyebut-nyebut leluhurnya gitu. Itu orang yang paling buruk, kata Ma'ruf Ar-Rusafi. Dia nggak punya prestasi, sedang bergaul nih. Kemudian ada orang yang lebih baik daripada dia, yang bisa mengungguli dia. Dia sebut leluhurnya. Ini kalau bukan karena bapak saya nih, kalau bukan karena kakek saya misalnya. Itu syarrun nas, kata beliau. Nah, sebaliknya khairun nas dzu syarafin qadim, sebaik-baiknya manusia, semulia-mulianya manusia. Dzu syarafin qadim, leluhurnya mulia, dia punya keturunan yang baik. Ayahnya ulama, kakeknya ulama sampai ke atas. Aqama li nafsihi syarafan jadida, tetapi dia sendiri mampu membuat kemuliaan baru. Itu orang yang paling mulia itu. Meskipun ayahnya ulama, ayahnya kiai, orang soleh, wali misalnya, kalau bisa dia juga wali gitu. Ayahnya punya pesantren, bila perlu dia juga bikin pesantren sendiri. Aqama li nafsihi syarafan jadida. Kalau meneruskan kan udah banyak Pak ya. Bisa nggak dia membuat kemuliaan sendiri? Itu khairun nas, luar biasa itu. Tidak gondel orang tuanya Pak, gondel ya. Tapi susah Pak ya, susah itu. Itu kalau nggak prihatinnya banyak ya susah. Oke, saya ingin sampaikan bahwa ittiba'ur rasul itu berarti juga ittiba' as-sunnah. Pak ya, ittiba' as-sunnah. Nih orang kadang salah paham. Sunnah menurut siapa? Ma makna sunnah? Karena sunnah menurut ahli fikih dengan sunnah menurut ahli hadis beda itu. Sunnah menurut ulama usul fikih juga beda gitu. Kalau sunnah menurut ulama fikih kan apa Pak? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Itu sunnah menurut ulama fikih. Kalau sunnah menurut ulama usul fikih hanya 3. Sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Beda dengan ulama hadis. Kalau ulama hadis, ma'udhifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. 4. Sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi, baik dari perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifatnya, baik sifat fisik maupun sifat akhlaknya. Nabi misalnya gondrong, pernah gondrong Nabi. Kenapa orang Arab itu banyak yang gondrong? Karena di sana berdebu Pak, jadi harus gondrong. Lama jumma sampai segini kan. Ya, kalau di sini ya nggak bisa Bapak gondrong preman di sini. Makanya ulama usul fikih mengatakan gondrong itu nggak sunnah. Ulama usul Pak ya. Kenapa? Karena sifat Nabi menurut ulama usul fikih itu laisa minas sunnah. Yang disebut sunnah hanya 3. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dengan takrirnya Nabi, ketetapan Nabi. Sifat Nabi nggak masuk sunnah. Ulama usul fikih. Tapi ulama hadis mengatakan sifat juga sunnah. Kayak Nabi jenggotan, Nabi makan pakai labu. Itu kan min taqalidil Arab, Nabi pakai udeng-udeng. Itu menurut ulama usul fikih laisa minas sunnah itu. Nah, jadi kita dudukkan dulu sunnah menurut siapa itu. Kamu nggak sunnah ya, nggak mengikuti Nabi. Mohon maaf, ada beberapa hal yang kita tidak boleh mengikuti Nabi. Seperti Nabi menikahi istri
dengan jumlah lebih daripada 4 kan gitu. Itu nggak bisa, itu sunnah Nabi, tapi kita tidak bisa mengikuti beliau. Ada lagi apa Pak? Ada beberapa itu yang disebut sunnah tetapi kita tidak bisa mengikuti beliau. Seperti misalnya sholat tahajud, Nabi itu wajib. Bapak kalau diwajibkan, wah kalau nggak bangun dosa itu Bapak. Ada lagi apa yang diwajibkan bagi Nabi tetapi kita nggak wajib. Ya, Pak Kiai ya, Pak Ali Mustafa Yaqub pernah ngomong, pakai gamis begini, mohon maaf, itu menurut ulama usul fikih laisa minas sunnah. Karena kenapa? Abu Jahal pun, kata beliau ya, Abu Lahab pun pakai gamis katanya. Ini menurut ulama usul fikih Pak ya. Beda dengan ulama hadis. Ulama hadis tetap kalau niatnya ittiba'ur rasul, ya dapat pahala gitu. Kenapa? Kata beliau, karena Abu Jahal pun pakai udeng-udeng, Abu Lahab pun pakai gamis. Kalau benar-benar mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus sesuaikan dengan pakaian setempat. Orang Indonesia pakaiannya apa? Koko atau batik, yang begini. Kalau mau mengikuti sunnah, jadi kita dudukan dulu sunnah menurut siapa itu. Oke, mungkin Bapak pakai gamis begini, ini sunnah menurut ulama hadis. Tapi ulama usul fikih mengatakan ini laisa minas sunnah. Karena ini min taqalidil Arab, termasuk budaya Arab. Kenapa? Budaya Arab. Ini saya bukan berarti memadamkan usaha Bapak jualan begini, bukan ya. Enggak apa-apa, ini enak Pak, simple, saya juga suka. Kalau malam bangun tahajud pakai ini. Tetapi ada satu yang perlu diperhatikan Pak, ketika tempat itu tidak biasa pakai gamis, jangan pakai gamis. Khawatir masuk libasus syuhrah itu. Itu dalam hadis, man labisa libasa syuhrah albasahu yaumal qiyamah libasan madallah. Siapa yang memakai pakaian yang mencolok sendiri, yang lain pakai koko, kita pakai jubah sendiri misalnya, maka di hari kiamat akan dipakaikan pakaian kehinaan gitu. Kalau mencolok sendiri. Tapi kalau di situ memang biasa pakai gamis, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makanya pakaian Islam itu tidak dibatasi Pak ya. Yang penting memenuhi 5 kriteria. Ini perlu dicatat nih Pak, penting Pak. Ada yang nanya soalnya, Ustadz, pakaian Islam itu seperti apa? Ya Rasulullah tidak mensyaratkan harus pakai apa, harus pakai jubah, enggak. Yang penting memenuhi 5 kriteria. Pertama, tutup aurat, satrul aurah. Yang kedua, ghairul mar'i, tidak transparan. Transparan apa transparan? Transparan. Misalnya Ustadz Khobil pakai apa ya, plastik misalnya, kan kelihatan gundal gandul itu, nggak boleh itu. Nggak cukup itu, tidak ketat, nggak ketat. Itu yang disebutkan dalam hadis kasiyatun ariyat, perempuan yang nanti tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja nggak bakal. Itu siapa? Kasiyatun ariyat. Kalau pakai pakaian seperti nggak pakai pakaian gitu. Ya pakai pakaiannya ketat Pak, nggak boleh. Ada lagi? Tadi apa Pak? Yang pertama tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Itu dalam hadis disebutkan. Mutarajjilat, mutakhannisat. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Jadi tidak boleh menyerupai lawan jenis. Yang terakhir libasus syuhrah, adamus syuhrah ya. Tidak boleh menggunakan pakaian yang mencolok. Ada satu lagi sebenarnya, ghairu mulawwan, tidak berwarna, yang warnanya itu apa?
mencolok banget gitu. Tetapi ini ikhtilaf bainal ulama. Nah, yang 4 ini atau yang 5 ini insya Allah disepakati nih Pak. Jadi Bapak silahkan mau modelnya seperti apa pakaiannya, yang penting memenuhi 5 kriteria ini. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak mencolok sendiri, tidak syuhroh. Atau saya singkat dengan T5 lah. T5 Pak ya. Bang Khobil diulangi. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak syuhroh. Memang yang afdol, mohon maaf ya, afdol ya pakai pakaian yang putih Pak ya, yang afdol, karena itu jelas dikatakan oleh Nabi. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Isyraknya jam berapa? 2 menit lagi. Oke. Ada satu hadis lagi itu yang masyhur disampaikan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Kalian tidak beriman, iman kalian tidak sempurna kata Rasulullah, sampai aku lebih engkau cintai miwalidihi dari ayahnya, wawaladihi daripada anaknya, wan nasi ajmain dan daripada seluruh manusia. Jadi harus lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada istrinya atau kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya. Kenapa? Karena ini menyangkut keimanan seseorang. Kalau tidak ada yang disampaikan, mungkin kita tutup aja Pak, atau bagaimana? Ini mohon maaf, kita sudah masuk hadis ke-41, tinggal 1 hadis lagi, selesai hatam. Hanya 42 hadis. Mungkin ya ke depan bisa ganti kitab atau ngulang atau gimana, terserah nanti Pak Haji Dedi atau Pak Haji Wahyu mau ngaji apa. Ustadz, kalau santri kan pengennya ngaji ini, ngaji kawinan gitu, ukudul lijen atau apa yang menyangkut rumah tangga, karena mereka penasaran Pak ya. Bagaimana cara berhubungan dengan istri itu, santri seneng banget, nggak ada yang ngantuk gitu Pak. Ukudul lijen atau fathul izar itu. Bagaimana buka sarung istri kan gitu kan, mandi bareng, itu seneng banget, nggak ada yang ngantuk gitu. Nanti nambah lagi, bahaya. Kita ngaji yang sudah mendekati kematian saja. Usia kita udah kalau kata orang kampung udah bau tanah semua ini Pak. Tanda bau tanah itu Pak, rambut udah putih, bau tanah, rambut udah putih, tenggorokan sudah sering batuk, mata udah nggak jelas. Ada kakek-kakek itu kalau baca Quran sampai berapa itu minnya itu, sampai begini. Tapi kalau ngelihat cewek cantik itu Pak, dicopot tuh kelihatan tuh. Nah, tanda kalau sudah bau tanah itu pendengaran sudah nggak sempurna, jalan gagaleongan kalau bahasa Sunda. Apa gagaleongan? Udah goyang-goyang ya, itu udah tanda-tanda bau tanah. Ini Januari ini banyak ulama yang meninggal ya Allah. Ya mudah-mudahan sehat semua Pak ya. Sehat semua, sehat walafiat. Minta doa itu jangan hanya sehat fisik Pak, tetapi harus sehat batin gitu. Nabi itu tidak pernah meninggalkan satu doa. Redaksinya begini Pak, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Jadi tidak hanya minta sehat, tetapi minta afiyah. Afiyah itu sempurna, dia lebih sempurna. Tidak hanya sehat lahir, fisik, tetapi juga sehat batin. Tidak hanya meminta keselamatan di dunia, tetapi juga minta keselamatan di akhirat. Itu afiyah. Itu penting kita baca tuh Pak. Hafal Pak ya? Allahumma
Inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan sehat wal afiat ya. Itu maksudnya afiat itu selamat lahir, selamat batin, selamat dari fitnah dunia, selamat dari fitnah akhirat. Jadi Bapak kalau minta perlindungan dari wabah, corona, penyakit, itu sebenarnya cukup dengan doa itu. Karena itu jawami'ul kalim dia. Mencakup segala macam bahaya di dunia ini. Al-afiyah. Sebenarnya kita baca tiap hari Pak dalam sholat, cuma mungkin nggak sadar. Dalam duduk di antara dua sujud itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, wa'fu anni. Wa'afini itu minta afiat itu. Itu kalau diresapi bisa nangis tuh. Kalau diresapi doa di antara dua sujud itu bisa nangis kita. Rabbighfirli lengkap itu. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oh, luar biasa. Ada dalam doa kunut juga kita baca afiyah itu. Apa? Allahumma hadina fiman hadait wa afina itu fiman afait. Itu ya muqallibal qulub, hafal Pak ya? Tsabbit qalbi ala dinik. Ditanya sama istrinya, kenapa Nabi kok nggak pernah meninggalkan doa ini? Nabi jawabannya, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati hamba-hamba Allah itu berada di antara jari jemarinya Tuhan. Bisa dipahami Pak? Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati hamba-hamba itu berada di antara jari jemarinya Tuhan. Jangan dipahami seperti manusia Pak ya. Ini bahasa takwil agar lebih dekat dengan manusia bahasa ini. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah mau dia berada dalam hidayah terus, kalau Allah mau dia disesatkan atau dikafirkan kembali. Dalam hadis yang lain ada orang itu pagi hari mukmin, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Sore hari kafir. Sore hari kafir. Karena tidak sabit qalbi ala dinik gitu. Nah, tidak minta kokoh, minta istiqomah dalam ketaatan. Ramadan, mohon maaf, Bapak berapa kali hafal Quran? Bukan hafal Membaca Quran. Membaca Quran. Mungkin ada yang sebulan 3 kali, berkali-kali hatam. Saya tanya sekarang, Bapak sebulan berapa kali hatam? Mungkin nggak pernah baca Quran sama sekali Pak ya. Itu tidak ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tidak minta ketaatan. Nah, makanya Nabi minta ini agar terus berada dalam ketaatan. Ada doa yang diwasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal agar dibaca setelah sholat. Apa doanya Pak? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Sama itu juga minta istiqomah. Jangan lewatkan setelah sholat kalau bisa Pak ya, baca ayat kursi setelah sholat maktubah. Itu dalam hadis, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburim minas shalah atau fi kulli duburi salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang baca ayat kursi setelah salat maktubah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi Bapak mati, insya Allah surga tuh. Nah, makanya saya insya Allah saya azamkan tuh setelah salat maktubah baca ayat kursi. Nah, kalau nggak sempat di sini ya di jalan. 5 waktu itu 5 kali Bapak baca ayat kursi. Jadi sebenarnya pahala itu kenapa tidak dikasih di dunia? Karena nggak cukup Pak kalau dikasih di dunia itu. Apa dalam hadis? Siapa yang sholat subuh, qobliyah subuh ya, itu kan pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Itu qobliyah subuh, Pak. Coba kalau diberikan sekarang di dunia, nggak cukup tempatnya. Makanya harus ada mati agar pahala itu lebih banyak diberikan. Nah sama, surga itu tidak akan didapat di dunia, harus lewati mati dulu gitu. Dalam hadis, siapa yang ngelayat takziah ya, dia dapat 1 kirot. 1 kirot itu Jabal Uhud. Jabal Uhud berapa kilo, Pak? Gunung Uhud yang pernah haji. Sekitar 4 kilo apa berapa itu? Ada yang meninggal, bapak ngelayat, itu dapat 1 kirot. Kalau sampai menguburkan, sampai kuburan gitu, mengantarnya, itu dapat 2 kirot, berarti 2 gunung Uhud. Bayangkan yang meninggal 100. Kalau pahala diberikan di dunia semua, nggak cukup kita. Dikasih gunung. Bisa dipahami? Makanya harus ada mati. Kenapa? Karena pahala tidak cukup kalau diberikan di dunia. Oke, itu doa-doa ringan yang saya kira perlu kita istiqomahkan. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan Pak Haji. Boleh juga ya? Enggak, saya mah takwa katanya, takut sama yang tua. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin, disampaikan? Ada yang mau menambahkan? Kenapa? Selesaikan di luar, oke. Ini kayaknya mau hujan ini. Gelap. Baik, kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita tutup kajian Arba'in Nawawi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي محمد